Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Reza Agustian dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu algoritma, apa itu logika. Nah, pada kali ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana menerapkan logika dan algoritma tersebut ke dalam sebuah flowchart. Nah, masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan nanti kalian bisa mempelajari, bahkan bisa membuat sebuah flowchart berdasarkan algoritma yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana membuat flowchart berdasarkan algoritma yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti yang di pertemuan awal bahwa algoritma itu tidak hanya dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi juga bisa dituangkan dalam bentuk gambar-gambar atau simbol-simbol. Nah, berikut ini adalah Bapak akan menjelaskan simbol apa saja yang bisa kita gunakan atau yang dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah flowchart. Nah, sekarang kita saksikan, kita lihat di sini. Yang pertama adalah simbol elips, di mana simbol elips ini merupakan sebagai simbol diawalinya dan diakhirinya suatu flowchart. Nah, selanjutnya simbol panah atau diagram alir sebagai alur dari kegiatan flowchart itu sendiri. Nah, setelah itu ada simbol persegi panjang, ya, simbol genjang ini sebagai simbol proses yang nanti akan dilakukan seperti oleh komputer. Nah, setelah itu ada simbol input dan output komputer atau data yang akan diinput melalui komputer. Ini sebagai menginput data dan mengeluarkan data hasil dari suatu proses. Nah, simbol berikutnya adalah simbol decision, di mana simbol decision ini merupakan simbol untuk memutuskan suatu data apakah dia bernilai true atau bernilai false. Nah, simbol selanjutnya adalah simbol effect connector, di mana simbol ini adalah simbol yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah flowchart apabila flowchartnya cukup besar, cukup panjang di halaman yang berbeda. Dan terakhir adalah simbol on-fact connector, di mana on-fact connector adalah menghubungkan flowchart tapi masih dalam satu halaman yang sama. Kalau off-fact tadi yang berbeda, kalau on-fact adalah yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan memberikan contoh tentang flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kita lihat di sini kita akan memulai dari simbol elips, di mana simbol elips seperti yang tadi Bapak katakan adalah simbol dimulainya suatu flowchart. Nah, setelah itu kita input nilai luasnya, kita input nilai panjangnya dan kita input nilai lebarnya. Seperti kita ketahui bahwa luas persegi panjang itu adalah ada dua nilai yang kita input, yaitu berupa panjang dan lebar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah proses di mana luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, setelah proses komputer selesai, terakhir kita tampilkan output datanya seperti halnya simbol input sebelumnya, di mana simbol input dan simbol output itu simbolnya sama, ya. Dan setelah itu selesai diakhiri dengan simbol elips. Nah, ini adalah contoh penggambaran flowchart, ya, untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, bagaimana sahabat Tinggal Buana? Setelah menyaksikan tayangan video tadi tentang pembuatan diagram alur atau flowchart, mudah-mudahan kalian nanti bisa segera memahaminya. Nah, untuk tugasnya, Bapak minta kalian nanti coba membuat flowchart untuk menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap berdasarkan data yang kita input. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.